Puji namamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu. Olehnya Tuhan berfirman bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Setiap orang siap dengar firman katakan amin. Amin. Puji haleluya. Kalau ada suka kita pagi ini amin. Amin. Memberkati kita. Ya, firman Tuhan bagi kita di saat pagi hari ini. Ya. Kejadian pasal yang ke-6 kita akan baca sekali lagi dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 8 ayat ini saya temukan 8 hal dan saya telah mengkhotbahkan selama kurang lebih 2 minggu, dan hari ini minggu ketiga kita melanjutkan bagian ini dan masih pada bagian yang ketiga, keempat, 5 dan 6. Dan saya berusaha untuk menyelesaikan bagian-bagian ini supaya minggu akan datang, karena kita akan masuk dalam perayaan Paskah, sehingga minggu-minggu akan datang itu harus fokus kepada pengorbanan Kristus. Haleluya. Mari umat Tuhan kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-8 ya. Haleluya. Kita baca dari ayat yang pertama dengan perikop kejahatan manusia. 2, 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan dari mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang kesasar di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang bernamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia sangat di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu menyuruhkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Puji Tuhan. Seluruh pembacaan kita dari ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 8 ayat saya temukan 8 hal yang saya telah bagikan dan terus dibagikan lagi bagi kita di hari ini dengan tema perkawinan campur, penyebab utama terjadinya air bah. Perkawinan campur adalah penyebab utama dari adanya hukuman Tuhan bagi dunia melalui air bah. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, itu sebuah kisah, itu sebuah fakta, sebuah catatan sejarah Alkitab tentang sebuah peristiwa hukuman besar yang pernah terjadi atas seluruh dunia. Dan ada satu keputusan terpenting yang saya selalu sampaikan kepada jemaat untuk kita tetap mengerti, memahami, yaitu bahwa Tuhan pernah memutuskan untuk menghapus manusia dari dunia. Bahkan Tuhan bahkan bukan hanya manusia saja, tapi semua ciptaan yang lain. Bahkan Dia memutuskan untuk mengakhiri dunia, mengakhiri dunia. Saya terus mengulang kalimat ini. Padahal tentang manusia, Dia pernah berkata sungguh amat baik. Di hari yang ke-6, di akhir seluruh proses penciptaan alam semesta, setiap hari, mulai dari hari pertama Dia katakan, dan Allah melihat semuanya baik. Selama 5 hari,
Tapi hari yang keenam dia berkata, sungguh amat baik. Setelah ciptaan yang satu ini diciptakan, yaitu manusia. Karena mahkota dari ciptaan Tuhan adalah manusia. Karena firman Tuhan berkata, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dampak mengapa perkawinan campur itu menjadi penyebab utama dari penghukuman yang pernah Allah datangkan atas dunia, yaitu air bah. Karena yang pertama, hal yang pertama, karena perkawinan campur itu akan menghambat rencana pemenuhan dunia dengan manusia ilahi. Itu berdasarkan rencana Tuhan pada Kejadian pasal 1 ayat 28. Lalu yang kedua, karena perkawinan campur itu akan menyebabkan kemerosotan moral manusia secara turun-temurun. Nah, itu saya sudah sampaikan pada 2 minggu yang lalu. Lalu yang ketiga, perkawinan campur itu menyebabkan poligami. Dan poligami itu akan mempercepat adanya kemerosotan moral. Karena orang kalau kawin hanya satu wanita, itu angka kelahiran itu agak lambat. Tapi jika dia kawin lebih dari 2 orang, itu kelahirannya 2 kali, bahkan 3 kali lipat. Betul? Dan firman Tuhan berkata, ketika manusia itu bertambah banyak. Kenapa bertambah banyak dalam arti yang begitu singkat? Karena munculnya poligami. Ya. Orang poligami kan anaknya lebih banyak dari cuma monogami, satu pasangan. Betul? Oke. Itu yang ketiga. Lalu hal yang keempat, ini pun saya sudah bahas di minggu yang lalu, tapi saya akan mengulang karena ada hal penting yang saya perlu garis bawahi, dan setiap orang perlu belajar dan tangkap ini. Hal yang keempat, dampak penyebab mengapa perkawinan campur itu menjadi penyebab utama munculnya air bah. Karena hal yang keempat itu adalah dengan munculnya perkawinan campur dan dosa yang semakin bertambah banyak itu akan mendesak dosa itu mendesak, menghambat kuasa Allah dalam hidup manusia. Perhatikan, perkawinan campur yang dimaksudkan itu adalah perkawinan antara keturunan Set atau Enos dan keturunan Kain. Allah melarang perkawinan ini. Kenapa? Sejak kejatuhan, sejak pembunuhan Habel di Taman Eden itu, dan kemudian setelah Kain pergi dari Taman Eden, Allah benar-benar membagi manusia dalam 2 golongan. Yaitu apa? Kaum sisah yang benar di hadapan Tuhan dan penyembah berhala. Dan musuh Allah, orang-orang yang membelakangi Tuhan. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keturunan Kain itu hilang selama-lamanya. Sejak air bah, tidak ada lagi keturunan Kain. Dan keturunan Kain tidak disebutkan lagi. Dan sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kain dikenal sebagai orang yang kemudian membelakangi Tuhan. Diusir dari hadirat Tuhan, diusir dari Taman Eden, diusir keluar dari Taman Eden, dibawa dari perlindungan Tuhan, dan dia pergi untuk selamanya. Dan Allah membatasi. Oleh karena dia membelakangi Tuhan, maka Allah membatasi bahwa jangan ada perkawinan campur dengan keturunan Kain yang adalah musuh Allah. Karenanya pada minggu yang lalu saya tekankan bagian ini. Perkawinan campur itu, kesalahan ini terjadi sebab anak-anak Allah mengikatkan tali perkawinan dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah. Ini sangat penting hari ini saya mengulang bagian ini agar orang-orang tua tangkap baik-baik, anak-anak muda paham ini, dan kita mulai melakukan terobosan baru dalam hidup kita untuk masa akan datang. Ya, bagian keempat adalah karena perkawinan campur itu akan mendesak roh Allah, membatasi kuasa Allah dalam hidup manusia. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia,
karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pembatasan umur manusia, konteks ayat 3 ini itu menyangkut dua hal. Yang pertama, ketika firman Tuhan Allah berfirman, dia berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia itu, karena manusia itu adalah daging. Kita perhatikan. Kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8, coba dibuka. Saya ingin menjelaskan mengapa roh Allah tidak bisa bertahan dalam diri manusia. Kita baca sama-sama 2-3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan kata ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Kata daging dalam bahasa Yunani itu sarkos atau sark. Itu artinya yang berdarah, daging yang dikuasai oleh dosa. Pada waktu manusia bertambah banyak dan kejahatan bertambah banyak, roh Allah di dalam diri, tingkat kekuasaan pengendalian roh Allah dalam diri manusia semakin terhimpit. Tingkat kekuasaan, tingkat pengendalian kuasa Allah dalam hidup manusia itu terhimpit karena apa? Karena dosa itu bergerak dalam tubuh. Halo? Tubuh itu alat bagi dosa. Tetapi firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah apa? Bait roh. Begitu dosa menguasai tubuh, sementara roh Allah ada di dalam. Bisa tangkap sesuatu? Amin. Saudara tidak bisa ada di dalam rumah. Saudara mungkin katakanlah Anda itu orang yang suka kepada tempat yang kepada situasi yang hening atau diam, tenang. Nah, saudara tidak bisa tinggal dalam rumah yang begitu ribut. Atau mungkin katakanlah saudara adalah orang yang suka tinggal di tempat kamar yang bersih, ruangan yang bersih, indah, sejuk. Nah, Anda tidak bisa tinggal di dalam rumah kamar yang berantakan. Rasanya sesak nafas. Betul? Kalau saudara adalah orang yang suka tidur siang, saudara mungkin tidak bisa tidur di rumah kami. Di rumah kami orang tidak bisa tidur siang. Terlalu banyak keributan. Ada gerah. Orang yang sudah terbiasa tinggal di daerah, di gunung, pergi ke pulau, bosan, cepat balik. Orang yang tinggal di pulau tidak bisa ke daratan. Dia bosan. Dia mau pulang. Sejak semula Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan Dia, dan roh Allah menguasai hidupnya. Tapi karena terjadi perkawinan campur, saya perhatikan mengapa Allah menekankan ini. Nanti saya akan menjelaskan ini sampai pada bagian yang kelima. Kita akan mengerti. Tuhan konsisten dengan keturunan ilahi. Bukan? Tuhan konsisten dengan keturunan ilahi. Kalau kita baca pasal sebelumnya, pasal yang kelima, itu ayat yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Sejak awal saya berpikir bahwa
Tuhan hanya berbicara tentang rupa Adam. Kalau kita punya anak, minimal mukanya sama seperti kita. Betul? Saya tadinya berpikir bahwa yang dimaksud pada ayat ini tidak menyangkut kemuliaan Allah. Itu wajah murni dari Adam. Ternyata tidak. Yang dimaksud ayat ini, sudah perhatikan, ayat sebelumnya dijelaskan gini. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Lalu ayat yang ketiga, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Anak yang dilahirkan oleh Adam yang serupa dengan Adam itu maksudnya adalah keserupaan yang diwariskan oleh Adam dari Allah. Allah menciptakan Adam serupa dengan dia. Lalu Adam melahirkan seorang anak serupa dengan Adam, rupa yang sama. Rupa yang sama. Dari Allah turun ke Adam, dari Adam turun ke Set. Jadi ini tidak bicara soal muka, soal wajah, soal roman, soal perawakan yang sama dengan bapaknya. Tapi kemuliaan Allah dalam diri Adam turun kepada Set. Bisa tangkap? Dan kemuliaan Allah ini yang Allah kawal. Karena itu ketika Set melahirkan seorang anak, namanya siapa? Enos. Firman Tuhan berkata, dan pada mulai sejak waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi itu artinya kemuliaan yang ada dalam diri Adam turun ke Set. Dari Set turun ke Henok. Dari Henok turun ke anak berikutnya dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya sampai Nuh. Ini garis, ini Allah kawal. Nah, sudah dikasih Tuhan, Lamek itu meninggal 5 tahun sebelum air bah. Tapi Metusalah hidup sampai tahun air bah. Karena Metusalah hidup lebih 5 tahun. Dia lebih lama 5 tahun dari Lamek karena usianya lebih. Metusalah hidup berapa lama? 969. Sedangkan Lamek itu 777. Dia hidup lebih lama 5 tahun. Itu berarti Metusalah dan Lamek ikut terlibat dalam pembuatan bahtera. Tapi mungkin Metusalah meninggal beberapa hari, beberapa bulan sebelum air bah. Karena tidak mungkin dia terlibat. Allah membiarkan dia binasa buat air bah. Karena keturunan yang diproteksi. Ini keturunan secara fisik. Bapak Ibu perhatikan. Keturunan secara fisik saja, walaupun bagian yang lain firman Tuhan berkata Adam yang pertama itu menjadi daging. Adam yang kedua adalah roh yang menghidupkan. Adam yang pertama saja itu keturunannya diproteksi. Bisa Bapak Ibu kan? Maka saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa ini bagian penting bagi orang Kristen zaman sekarang? Apakah keturunan kita Allah sanggup proteksi atau tidak? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara percaya bahwa keturunan Anda diproteksi Tuhan? Berapa banyak orang percaya? Perhatikan, keturunan jasmani saja Tuhan proteksi. Sementara kita sekarang ini itu disebut generasi Kristus. Gereja itu generasi Kristus. Halo? Yaitu benih yang lahir setelah pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kita ini bukan hanya keturunan, kita mewaris keturunan secara fisik, tapi keturunan secara roh. Bapak Ibu tangkap? Sekali Anda ditebus, keturunanmu siap ditebus oleh Kristus. Sekali Anda diselamatkan, anak cucumu pasti diselamatkan. Karena benih ilahi itu diproteksi. Tangkap baik-baik.
Karena kita ini generasi Kristus. Kita tidak mewarisi benih dari Adam. Halo? Kita tidak mewarisi benih fisik, benih jasmani dari Adam. Meskipun tubuh kita dari Adam. Tetapi firman Tuhan berkata, Adam yang pertama itu bersifat daging. Dan daging itu akan berakhir di mana? Di pintu kubur. Tapi Adam yang kedua adalah roh yang menghidupkan. Dan itulah sebabnya tubuh itu bisa dibangkitkan karena roh yang menghidupkan itu. Jadi saudara, ini kita tidak mewarisi, kita tidak hanya mewarisi benih dari Adam, tapi kita juga mewarisi benih ilahi, benih roh dari penebusan Yesus Kristus, roh Allah. Dalam Yesus Kristus. Bisa tangkap ini? Mungkin kalimat generasi Kristus saya baru ucapkan hari ini. Mungkin Anda belum dengar selama ini. Tapi saya akan mengajarkannya di kemudian hari. Agar sudah mengerti bahwa kita ini mewarisi gen Kristus dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Karena Kristus, firman Tuhan berkata, Kristus itu yang sulung. Amin. Kristus adalah yang sulung, yang dibangkitkan dari antara orang mati. Baru sesudah itu orang-orang percaya akan itu. Karenanya Yesus menyebut orang percaya bukan sebagai murid pengikutnya saja, tapi justru dia menyebut orang-orang percaya sebagai saudara-saudaranya. Waktu Maria dan Yusuf mencari dia di bait Allah, mereka berkata, saudara-saudara, orang lain berkata, Yesus, itu ada ayah dan ibu dan saudara-saudara mencari kau. Mereka ada di luar. Dia berkata, ayah, ibu, dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman. Jadi kita ini adalah benih yang kita warisi adalah benih Kristus yang menghidupkan, benih rohani. Jadi walaupun anak itu kita lahirkan dari benih jasad kita, tapi juga secara roh dia di bawah proteksi Tuhan. Haleluya. Nah, mengapa kalau saya berkhotbah tentang perkawinan campur lalu Bapak Ibu mulai berpikir gini? Nah, itu kan dulu. Kita sekarang boleh kawin campur saja dengan baik-baik. Bagaimana mungkin Anda yang rohani mengikatkan perkawinanmu dengan orang yang menjadi musuh Allah yang hidup dalam kedagingan, yang bukan berasal dari penebusan. Jadi sebenarnya baik dahulu kala, bahkan hari ini pun Tuhan tidak menghendaki yang namanya kawin campur. Antara orang percaya dan orang tidak percaya itu Tuhan tidak mau. Karena soal garis keturunan. Dulu dia proteksi garis keturunan Adam. Sekarang dia proteksi garis keturunan orang percaya juga. Dan dia tidak mau garis keturunan orang percaya dikawin campur dengan orang yang menjadi musuh Allah. Ini anak-anak muda harus tangkap pengajaran ini. Haleluya. Itu sebabnya sampai pada orang Israel Tuhan melarang kawin campur karena masalah proteksi garis keturunan. Haleluya. Jadi sebagai orang-orang tua, kita kawal anak-anak kita sedemikian rupa. Mungkin ketika saya berkata, jangan seorang wanita yang sudah lahir baru kawin dengan pria yang belum lahir baru, sudah mungkin berpikir ini egois. Atau seorang pria yang lahir baru harus kawin dengan wanita yang belum lahir baru. Kalau saya larang, mungkin sudah berkata ini terlalu egois, ini terlalu fanatik. Bukan. Masalahnya keturunanmu harus serasi. Perkawinan mesti serasi. Itu sebabnya minggu lalu saya berkata, kalau Anda sudah terlanjur, tidak ada kata lain selain Anda bayar harganya. Sampai pasanganmu mengalami penebusan dalam Kristus. Apakah mungkin kalau kami sudah terlanjur ada pembaharuan? Ada. Karena darah Yesus siap untuk menebus. Tapi Anda harus bayar harganya. Berdoa dengan tetesan air mata sampai pasanganmu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengalami tebusan. Itu dia. Jadi ketika ayat 3 itu Allah berfirman, Roh pun tidak akan selamanya tinggal dalam diri manusia. Dia sedang berbicara tentang dua hal. Yang pertama, bahwa ketika dosa menguasai tubuh itu, Roh Allah terhimpit, tidak bisa berjalan. Karena apa firman Tuhan berkata?
Roma tadi, tolong dibuka lagi Roma. Ayat 6, lanjutin ayat 6. Iya. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab, kita baca sama-sama. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Keinginan daging itu perseteruan. Seteru itu artinya musuh. Jadi kalau orang hidup dalam kedagingan, hawa nafsu tadi, dia hidup dalam permusuhan dengan Allah. Pada waktu kejahatan semakin meningkat, itu artinya manusia semakin bertambah, tapi mereka hidup dalam konteks permusuhan dengan Allah. Jadi hari ini orang diliputi dengan berbagai kejahatan, dia berpikir tidak ada masalah. Padahal konteksnya adalah bahwa kejahatan itu permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hidup dalam kejahatan, dia permusuhan dengan Allah. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau ada perkawinan campur antara orang benar dan musuh Allah. Bisa tangkap? Bisa mengerti? Jadi anak-anak muda hati-hati dalam memilih pasangan. Orang-orang tua tolong kawal anak-anak muda. Ini penting sekali. Halo? Jangan sampai karena anak laki-laki saya ini, cewek ini paling cantik, minta ampun. Kalau saya rugi kalau saya tidak punya anak mantu model begitu. Ya, tapi kalau dia tidak mengenal Kristus, jangan. Dia akan merusak keturunan. Halo? Karena dia bukan benih ilahi. Dia masih mewarisi benih fisik. Sementara kondisi kita saat ini, status kita hari ini adalah orang-orang yang mewarisi benih ilahi, benih rohani. Bagaimana mungkin benih yang rohani harus bercampur baur dengan benih jasmani? Maka bagaikan kopi dan susu. Kopi dengan susu jadinya apa? Kopi susu ya coklat. Haleluya. Itu yang pertama. Jadi ketika dosa itu menghimpit roh Allah semakin tidak berdaya dalam hidup manusia. Akhirnya Allah putuskan, kalau memang perjuangan rohku dalam tubuh manusia itu daging. Dan ayat ini berkata, apa saja dipikirkan muncul dari hatinya selalu membuahkan kejahatan. Ini membuat roh Allah semakin dinista. Terjadi penistaan dalam tubuh manusia. Roh Allah semakin terhimpit. Roh Allah semakin dihimpit. Kuasa Allah semakin ditekan. Dan ditekan. Kejahatan semakin merajalela. Akhirnya Tuhan berkata, baiklah aku batasi saja umurnya. Rohku tidak akan selama-lamanya, daripada rohku menderita. Oleh karena begitu daging selalu membuahkan kejahatan, saya batasi saja 120 tahun. Jadi hal yang pertama, dia batasi karena adanya kejahatan. Hal yang kedua, dia batasi umur. Dia batasi umur manusia. Itu sebabnya kita mengenal hari ini tidak ada orang yang, kalaupun ada, itu mungkin cuma satu orang di dunia ini yang mungkin hidup lebih dari 200 tahun. Sekarang hampir tidak ada lagi. Mungkin ada karena dunia terlalu besar, 7 miliar, dan tidak tahu, mungkin ada di belahan dunia yang lain. Tapi di Indonesia saya rasa tidak sampai 200 tahun. Meskipun demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajarlah hidup dalam kebenaran, lalu minta umur panjang. Walaupun Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun, jika lebih sebuah penderitaan.
dosa tadi. Haleluya. Karena dosa. Tetapi kita berdoa. Kita belajar hidup dalam kebenaran firman. Lalu minta umur panjang. Saya percaya Tuhan pasti mendengar doa. Sebab kepada Raja Hizkia pun Tuhan pernah memutuskan. Dia berkata kepada Yesaya, pergilah katakan kepada raja bahwa dia tidak akan sembuh dari sakit kesakitan. Padahal yang sakit mah kaki luka. Dia tidak akan sembuh lagi. Kaki luka kecil. Tapi dia akan sakit sampai mati. Ketika Yesaya berkata, Bapak Raja, Tuhan bilang, Bapak tidak akan sembuh lagi. Pasti kau balik ke dinding dan bisa menangis. Menangis kuat-kuat. Oh Tuhan. Begitu Yesaya mau keluar, baru sampai di depan gerbang, firman Tuhan datang, dia berkata, baliklah, katakan kepada dia, kepada raja, aku akan tambah dia bonus 15 tahun. Jadi mungkin begitu kita melakukan kesalahan dan hari ini seolah-olah umur kita mau diperpendek, menangis dan minta Tuhan beri saya belas kasihan. Saya mau hidup sampai umur saya di atas 70 tahun lah. Minta umur panjang. Apakah itu hal yang mustahil? Tidak. Tuhan pasti beri. Pada waktu kita sakit, Tuhan jangan saya mati, saya mau umur panjang. Tapi umur panjang harus ada tujuannya, harus ada motifnya. Karena Tuhan bilang, untuk apa kau umur panjang? Kalau selalu yang muncul di hatimu itu kejahatan. Halo? Ini bicara soal masalah di ayat 3 tadi. Itu letak masalahnya. Kenapa Tuhan batasi umur manusia? Karena yang muncul di hatinya selalu membuahkan apa? Kejahatan. Dan daripada dia buat kejahatan dan dia buat kejahatan, ini umurnya pendek saja. Kalau kita minta umur panjang harus ada dasarnya. Halo? Kan waktu kita minta umur panjang, Tuhan bilang, untuk apa kau umur panjang? Kau umur panjang juga kau tidak bikin apa-apa. Kau umur panjang juga kau bikin susah orang lain. Kau umur panjang juga kau bikin masalah banyak. Kau umur panjang juga kau tidak pernah ke gereja. Jadi minta umur panjang itu penting, tapi harus didasari oleh motivasi. Masalahnya saya sudah beritahu rahasianya. Anda minta umur panjang harus motifnya benar. Jadi mulai ketahuan, aduh saya mau minta umur panjang, tapi saya juga seringkali bikin banyak masalah. Hizkia diperpendek umur, kenapa? Ada masalah. Saya beritahu saudara. Mengapa hanya kaki luka Tuhan bilang dia akan mati? Itu ada masalah dia bikin. Kesalahan dia apa? Dia kerja sama dengan Raja Babel, Raja Persia. Dia ikat perjanjian dengan mereka, padahal Tuhan larang. Umat Israel, bangsa Israel tidak boleh kerja sama dengan bangsa lain karena masalah proteksi tadi. Tapi Hizkia melanggar peraturan itu. Makanya kaki luka buat dia harus mati. Tuhan masih tambah 15 tahun, dia masih ikat perjanjian lagi. Akhirnya dia mati. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, ini sangat penting sekali. Jadi kejahatan dan dosa itu akan membuat suatu saat. Nah, pada akhirnya saudara perhatikan, pada akhirnya. Nah, ini penting sekali. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita segera berbalik. Jangan berjalan terus. Kalau ada teguran roh Allah di hati kita, segera dengar dan berbalik. Karena ada tingkat di mana akan mengalami pembiaran. Tuhan akan membiarkan manusia itu berjalan sesuka hati. Nah, sementara pembiaran itu orang bilang gini, seringkali orang bilang gini, Tuhan masih sayang saya jadi saya umur panjang walaupun saya. Dengar baik-baik, bukan dia sayangku untuk kau terus lakukan. Karena ada bahaya di depan sebenarnya. Itu Anda sedang masuk dalam proses pembiaran. Ada anak-anak Tuhan tidak sadar hari ini, bahkan kawin dan kawin mengawinkan, mereka tidak sadar ada bahaya di depan sebenarnya. Halo? Bapak Gembala 2 khotbah minggu lalu, kawin dan terus kawin. Dan dia berpikir Tuhan masih bisa umur panjang. Dengar,
Sebenarnya Tuhan sedang membiarkan kau berjalan sesuai dengan kedegilan hatimu. Karena hatimu terlalu keras. Oh. Amin. Tingkat kejahatan manusia pada waktu sampai ke situ. Manusia tidak bisa dikendalikan lagi. Karena yang selalu muncul di hatinya itu kawin. Muncul di pikiran kawin. Kawin dan mengawinkan. Kawin lagi, lepas lagi, kawin lagi, lepas lagi. Itu tingkat terlalu jahat sampai Tuhan angkat tinggal mereka sudah. Sampai akhirnya Tuhan bilang, model begini umurnya pendek saja. Supaya dia stop kawin. Iya. Karena tingkat ini berbahaya. Kalau sampai roh Allah terdesak, Anda jatuh kepada yang namanya pembiaran. Dan kalau manusia sudah dibiarkan, itu alam. Amin. Jangan pikir tidak ada bahaya. Ada bahaya. Maka firman Tuhan berkata, jika engkau dengar suaraku, janganlah keras. Amin. Ini tingkat berbahaya sekali. Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam diri manusia. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu dia bicara, orang yang punya hubungan semakin intim dengan dia bicara semakin jelas. Tapi orang yang belajar selalu keras hati, keras kepala, semakin lama Roh Kudus bicara tidak lagi jelas. Suaranya mulai berbisik, lama-lama hilang, dan lama-lama tidak dengar lagi. Dan kalau manusia jatuh pada tingkat ini di mana hatinya keras terhadap Roh Allah, Anda boleh mendengar saya berkhotbah sampai Mike Pizza, Anda tidak akan tangkap apa-apa. Karena khotbah itu berbicara tentang tentang perkara rohani. Dan kalau orang punya hati terlalu keras terhadap Tuhan, dia tidak mungkin tangkap hal rohani lagi. Dia tidak mungkin tangkap lagi firman Tuhan. Yang dia akan terima adalah apa? Ganjaran. Halo? Maka mengapa Tuhan pakai pemerintah sebagai wakilnya untuk mengganjar orang yang keras hati? Sebenarnya ganjaran secara fisik tidak boleh diterima oleh anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena dia selalu ditegur oleh Roh Allah setiap hari. Tapi karena dia tidak dengar, harus dibawa kepada ganjaran fisik. Mungkin dia sakitkah? Atau mungkin dia kena apakah? Supaya dia sadar. Tapi aneh, orang sakit juga tidak sadar. Orang kena masalah juga belum sadar lagi. Maunya yang bagaimana lagi? Itu tingkat yang dialami pada waktu itu. Haleluya. Saya agak lama di sini karena saya ingin menggarisbawahi agar jemaat mengerti bahwa umat sebagai umat Tuhan jangan belajar keraskan hati dari waktu ke waktu. Nanti kita akan mengalami yang namanya dosa kita mendesak Roh Allah. Akhirnya Roh Allah tidak bisa buat apa-apa dalam diri kita. Lalu apa? Kejahatan kita semakin tambah banyak. Amin saudara. Ya baiklah, setiap kali kita jatuh dalam dosa harus berbalik. Harus kembali. Supaya Roh Kudus terus menuntun kita. Roh Allah terus menuntun kita secara baik. Haleluya. Lalu yang kelima. Bagian yang kelima. Dampak dari perkawinan campur, dampak negatif yang kelima adalah akan menjadi akar penyebab dari berbagai kejahatan dan kekacauan yang terus berkesinambungan. Ayat 4 sampai ayat 5. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Hal yang kelima adalah dampak perkawinan campur itu. Karena benih tadi ada antara
perkawinan campur itu membuahkan adalah percampuran antara benih ilahi dengan benih jasmani, antara kaum penyembah Allah dan kaum penyembah berhala, antara orang-orang benar dan orang-orang fasik, antara sahabat Allah dan musuh Allah. Maka muncullah berbagai kejahatan. Sampai di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada perkawinan campur, perhatikan. Nah, ini saya tidak lagi ambil konteks waktu itu, tapi saya ingin menekankan tentang perkawinan Kristen hari ini. Kalau ada perkawinan campur, maka akan muncul perbedaan. Anak-anak yang lahir itu tidak karena mereka warisi gen dari orang tuanya. Karenanya kalau jika dua pasangan itu bukan sama-sama orang percaya, ada kemungkinan anak-anaknya itu akan mewarisi gen itu, sehingga akan terjadi kekacauan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penyebab kekacauan umat manusia di dunia ini adalah apa? Apa yang menyebabkan kekacauan manusia terjadi, yang kejahatan terus muncul di bumi? Masalah perkawinan. Halo? Masalah perkawinan yang tidak serasi itulah yang memunculkan banyak kekacauan. Jika perkawinan itu terdiri dari semua anak-anak Tuhan, garis keturunannya terproteksi. Mereka semua akan hidup dalam kebenaran. Tapi jika terjadi kawin campur, ada kemungkinan ada anak-anak yang mengasihi Tuhan, ada anak-anak yang bisa membelakangi Tuhan. Karena anak-anak akan melihat orang tuanya. Seorang wanita mungkin akan berkata, kan mama saya kan begitu. Makanya muncul sekarang perkawinan campur yang kemudian anak-anak dibagi dua. Satu ikut mama, yang lain ikut bapak. Ini Tuhan tidak mau ya, seperti itu. Bagaimana mungkin anak yang satu harus membelakangi Tuhan, anak yang satu ikut Tuhan? Itu kan tidak mau. Karena itu Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa perkawinan ini tidak serasi? Karena ada ikatan perkawinan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi pada bagian yang kelima ini saya mau garis bawahi saja. Perhatikan, saya rindu agar di gereja ini jangan ada perkawinan yang tidak serasi. Karena kita ingin proteksi,
Karena kita ingin lindungi, kita ingin mengamankan generasi berikut. Untuk supaya generasi berikut dapat terpelihara, maka perkawinan harus serasi. Orang percaya dan orang percaya. Haleluya. Orang percaya dengan orang, sesama orang percaya. Sesama lahir baru. Karena lahir baru itu benihnya diperbaharui. Benih yang lahir itu diperbaharui. Karena kita mengalami yang namanya proses daur ulang, lahir baru, lahir dari atas. Jadi kalau saya lahir baru, istri saya lahir baru, anak-anak pasti karena gennya turun ke mereka. Adam melahirkan seorang anak menurut rupa dia. Kemuliaan dalam rumah tangga suami istri itu akan mengalir ke anak dan seterusnya. Haleluya. Lalu mengapa seringkali terjadi kekacauan walaupun orang tuanya serasi, tapi kemudian terjadi kekacauan? Ada satu titik kelemahan yang saya sudah pelajari, saya tangkap bahwa kita kadang-kala kita garis start kita terlambat. Setan itu suka mencuri garis. Itu sebabnya saya ngajar jemaah, didik mulai dari bayi, supaya jangan iblis mengambil kesempatan. Sebelum ada sesuatu, sebelum anak itu mencapai rencana Tuhan dalam hidupnya, seringkali iblis sudah potong arahnya begini. Iblis mencuri garis. Dia mengelabui anak sehingga anak berpikir, oh beginikah hidup ini. Padahal Allah menciptakan dia segambar. Dia termulia. Rancangan Tuhan bagi dia begitu luar biasa. Tapi sebelum dia sampai pada titik itu, iblis dalam merusak segala sesuatu. Kita kalah dia namanya garis. Makanya kita harus kawal seperti itu. Amin saudara. Haleluya. Karena itu hal yang saya ingin garis bawahi di sini. Perkawinan untuk masa akan datang haruslah serasi. Harus serasi. Kalau tidak, kita akan mengalami kesulitan dalam generasi kita. Kita mau putuskan kejahatan dari dunia ini. Kita mau ciptakan lingkungan-lingkungan yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sudah tahu. Kalau kejahatan itu semakin merajalela, kebenaran itu semakin terhimpit. Kalau kebenaran itu semakin merajalela, maka kejahatan semakin terhimpit. Kalau kerajaan Allah semakin diperluas, kerajaan setan semakin dipersempit. Kalau kerajaan setan itu semakin diperluas, kerajaan Allah semakin terhimpit. Haleluya. Kalau kejahatan menguasai satu lingkungan, yang menderita itu gereja. Halo? Pernahkah Anda tidur tidak bisa tidur karena kejahatan di sekeliling Anda? Itu kan kita menderita secara wajib. Haleluya. Karena kebenaran itu dihimpit. Maka bagaimana kita memulai untuk menghasilkan satu masyarakat, menghasilkan satu lingkungan yang mengasihi Tuhan? Kita mulai dari perkawinan yang serasi. Saya percaya kalau jemaat komitmen melakukan ini, kita akan hasilkan lingkungan-lingkungan yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita mulai tangkap, ternyata kejahatan yang gampang menerobos ke dalam keluarga itu terjadi karena adanya perkawinan yang tidak serasi. Kalau bapak mengasihi Tuhan dan istri mengasihi Tuhan, saya percaya anak-anak pasti mengasihi. Amin. Karena nilai yang diterapkan sama, nilainya sama, nilai yang diajarkan sama. Ibu berdoa, bapak juga berdoa, bapak berdoa, istri juga berdoa. Dua-duanya kuat berdoa. Tidak bisa satu berdoa, yang satu tidak tahu berdoa. Tidak bisa. Dua-dua harus kuat berdoa. Halo? Kalau suami kuat berdoa, istri juga harus kuat berdoa. Berapa hari yang lalu, anak saya Sam, yang ada di sini, dia bersaksi. Saya baru mengerti setelah kita masuk dalam pengajaran keluarga. Saya baru mengerti
Jika bapak dan mama tidak kuat berdoa, mungkin saya sudah tidak ada di gereja. Karena saya pernah melewati masa yang sedikit nakal. Saya tidak malu ngomong ini, karena pekerjaan setan harus ditelanjangi. Yes, amen. Dan dia ngaku. Bapak dan teman-teman kan tahu saya waktu SMP betapa ada sedikit bandel. Tapi saya baru sadar karena setiap pagi kami dengar keributan terjadi di kamar tidur mama dan bapak. Keributan apa? Doa. Itu yang menghasilkan perubahan dalam diri. Kalau bapak lagi bangun berdoa, mama jangan kongorok. Bangun dan berdoa. Kalau mama lagi bangun menyanyi, bapak mulai hidung bunyi. Ini tidak serasi. Kalau ada nilai yang terputus, mama ngomong lain, bapak ngomongnya lain. Maka suatu pagi seorang bapak mulai bangunkan anaknya. Dia marah-marah anaknya, hei bangun, itu lonceng sukunya sana mau sekolah minggu. Bangunlah pergi ke sekolah minggu. Dia bangun pelan-pelan, dia sapu muka, dia bilang begini. Sedangkan bapaknya tak tahu ke gereja itu bilang, mama ke gereja, bapak tidak ke gereja. Nilai apa yang mau ditanamkan? Samar-samar. Karena satu jalan ke kanan, satu jalan ke kiri. Jadi anak mau ikut yang mana? Dengar baik-baik. Kejahatan itu lebih cepat merambah. Kejahatan itu lebih cepat menyebar dari kebenaran. Kalau tidak ada nilai yang konsisten, anak akan lebih suka memilih yang jahat. Jadi orang tua harus kokoh di dalam Tuhan supaya nilai kita kokoh. Maka anak tidak punya cara lain, anak tidak punya pilihan lain. Karena dia lihat mama dan bapaknya kuat sekali. Tidak ada kesempatan untuk melangkah ke kiri. Tidak ada kesempatan untuk mencoba hal. Haleluya. Bukan hanya anak semi yang bersaksi, ada beberapa anak mulai bersaksi. Hanya karena orang tuanya kuat bersabar. Amin. Bagaimana cara kita selamatkan generasi berikut? Perkawinan harus serasi, dua-dua harus kuat, suami istri harus kuat. Katakan pada samping kita, suami istri harus kuat. Mama dan bapak kamu aja kita harus kuat. Mungkin anak sudah tidak, cucu harus diselamatkan. Sama-sama harus buat berdoa. Baru kita mampu proteksi generasi berikut. Perkawinan. Bicara soal nilai yang serasi, kebenaran yang sama, prinsip yang sama, turun kepada Allah. Saya percaya Allah mau proteksi keturunanmu karena engkau adalah generasi Kristus, generasi rohani, generasi ilahi. Tuhan pasti proteksi. Hanya kita belum tahu bagaimana kita mau berlari. Haleluya. Yang keenam, perkawinan campur itu pada akhirnya menyebabkan Allah menyesali ciptaannya sendiri. Ada satu level lagi yang kita harus hati-hati. Jangan sampai Tuhan menyesali perkawinan kita. Jangan sampai Tuhan menyesali kehadiran kita di bumi. Anak ini tadi saya punya rancangan begitu luar biasa kepada dia, tapi kenapa dia balik belakang dari saya? Saya menyesal anak ini lahir. Saya menyesal bapak ini lahir. Saya menyesal ibu ini lahir. Berapa banyak mungkin kita sadari, apakah Allah pernah menyesalkan saya? Saya percaya level seperti, dengar baik-baik. Di ayat yang lain menjelaskan Tuhan bukan manusia supaya dia menyesal. Tapi tentang kesalahan ini dia menyesal. Kesalahan apa? Masalah perkawinan. Haleluya. Saya beritahu Bapak Ibu rahasia. Mungkinkah perkawinan kita pernah membuat Tuhan menyesal? Karena lewat perkawinan itu akan muncul penjahat. Halo? Ini berbahaya sekali. Perkawinan kita tidak boleh menyebabkan munculnya penjahat di dunia. Ini menista hati Tuhan. Gara-gara kita kawin, muncul penjahat. Kalau saja kita tidak kawin, tidak ada anak yang jahat. Tapi karena kita kawin, muncul penjahat. Allah menyesali perkawinan kita.
Allah menyesal Dia ciptakan kita. Jangan sampai Tuhan menyesal karena kau ada di bumi. Mengapa demikian? Karena hidup kita sia-sia. Padahal Tuhan menciptakan kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Tapi kita tidak menyebabkan namanya dimuliakan. Malahan kita menyebabkan namanya. Level ini sangat berbahaya pada waktu itu. Tapi Alkitab berkata, zaman Nuh akan terulang kembali. Artinya kejahatan yang pernah menista hati Tuhan akan muncul lagi, dan hari ini sedang muncul di dunia. Jadi khotbah ini mengawal kita untuk tidak mengambil bagian dalam hal-hal yang membuat Allah menyesal. Amin saudara. Katakan pada santri kita, jangan mengambil bagian dalam perkara yang membuat hati Tuhan menyesal. Jangan sampai umat Tuhan mengambil bagian dalam posisi yang membuat hati Tuhan menyesal. Haleluya. Ya. Kalau kita pernah buat Tuhan menyesal, hari ini kita pernah. Kalau perkawinan kita pernah membuat Tuhan menyesal, kenapa orang ini kawin? Hasil perkawinannya menyebabkan kejahatan. Haleluya. Mari kita bertobat. Setiap orang tua, perkawinan kita mungkin menghasilkan kejahatan, dan itu sebenarnya membuat hati Tuhan. Mengapa perkawinan kita baik, tapi menghasilkan sesuatu yang baik? Apa yang salah dalam perkawinan? Apakah ada hal yang salah? Maka harus introspeksi diri kita. Kenapa? Rumah tangga kita harus membawa kemuliaan bagi Tuhan. Rumah tangga kita harus memuliakan Tuhan. Perkawinan kita harus menyukakan Tuhan. Haleluya. Yang ketujuh, dan akhirnya menyebabkan pembinasaan seluruh umat manusia. Penyesalan di hati Tuhan kalau tidak segera disadari akan membawa pembunuhan. Jadi sebenarnya pembinasaan manusia pada akhirnya itu karena memang sejak semula sebetulnya Tuhan sudah beri hati bagi dia. Tuhan sudah menegur dia. Tuhan sudah mencoba untuk menarik dia kembali. Tapi kekerasan hati, firman Tuhan berkata, karena kekerasan hatimu engkau menimbun murka Tuhan pada hari waktu penghukuman. Haleluya. Jadi itulah sebabnya setiap orang harus menyadari problem dalam keluarga, problem dalam kehidupan, dan segera. Dan yang terakhir Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus adalah pemisahan keluarga Nuh sebagai wujud konsistensi Allah terhadap rencananya melalui perkawinan. Jadi pada akhirnya akan ada perkawinan-perkawinan yang gagal. Tapi Tuhan proteksi orang-orang yang berjalan sesuai maksud tujuannya. Dan keluarga Nuh, Sem, Ham, dan Yafet itu tidak terlibat perkawinan satu. Kalau saja Sem terlibat, mungkin tidak selamat. Kalau saja Ham terlibat, mungkin tidak selamat. Tapi mengapa 3 orang anaknya selamat? Ada kemungkinan mereka tidak terlibat perkawinan. Padahal Lamek punya anak-anak yang lain. Firman Tuhan berkata, bahkan Metusala pun dia punya anak-anak lain ada. Tapi mengapa hanya Lamek saja? Lamek tidak turut kawin campur. Lamek juga punya anak banyak, bukan hanya Nuh. Tapi mengapa Nuh saja diselamatkan? Karena Nuh tidak terlibat kawin. Tetapi untung saja 3 orang anak Nuh itu mereka tidak tahu. Jadi mereka bertiga diselamatkan. Jika mereka tidak terlibat, jika mereka terlibat, pasti mereka juga akan. Haleluya. Bisa tangkap sesuatu lewat firman Tuhan hari ini. 8 bagian saya khotbah 3 minggu. Saya berharap Bapak Ibu tangkap sesuatu. Nanti akan dibahas panjang lebar di konsen supaya umat Tuhan mengerti. Ada 2 hal saya ingin garis bawah hari ini. Jangan sampai kejahatan itu
Kejahatan dalam hidup kita selalu menista pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata masa ini adalah masa penampian, masa proses pemurnian. Kalau dosa semakin menista Roh Kudus, suatu saat Roh Kudus diam dan kita akan berjalan pada kebinasaan. Selama Roh Kudus masih bisa menolong kita, kita harus berbalik. Amin, saudara. Yang kedua, jangan sampai Tuhan pernah menyesali keberadaan kita dan Tuhan pernah menyesali perkawinan kita. Haleluya. Karena perkawinan kita tidak memuliakan Tuhan. Perkawinan mesti memuliakan Tuhan. Nah, haleluya. Lalu yang berikut adalah jangan sampai terjadi perkawinan campur laki. Karena firman Tuhan berkata zaman Nuh akan terulang kembali. Oke, tapi kita sepakat dia terulang bagi orang lain. Saudara percaya zaman Nuh akan terulang? Ya, tetapi kiranya dia terulang untuk orang lain, bukan untuk kita. Katakan pada samping kiri kanan, kiranya zaman Nuh terulang bagi orang lain, bukan untuk kita. Dia terulang buat orang lain. Oke, silakan terulang, tapi kita tidak apa? Tidak terlibat. Kita terproteksi. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan yang panjang lebar di hari ini. Haleluya. Mari kita